Memasuki Minggu Paskah kelima, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya sambil menyanyikan PKJ 168 pada pagi ini yang cerah. Datang padamu, ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Bulan, matahari, bintang pun, darat serta lautan, Tuhan menciptakan semesta, muliakan namanya. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita mengadakan ibadah live streaming di gereja berkenaan dengan pelantikan penatua. Dan pada minggu ini adalah Minggu Paskah yang kelima, di mana kita bersama-sama terus menghayati sebentar lagi kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Maka di dalam ibadah-ibadah kita akan bersama-sama dituntun untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri kita, supaya nanti ketika pencurahan Roh Kudus kita dapat menerima Roh Kudus dan kita dapat hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam ibadah kita, marilah kita mengintrospeksi diri. Marilah kita merendahkan hati. Mari kita mengambil waktu untuk kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian nanti saya akan menutup di dalam doa. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita mengaku dosa-dosa kita. Inilah isi hati kami Tuhan. Inilah pengakuan kami. Seberapa jauh kami berlari dari Engkau, seberapa sering kami berbelok dari jalan-jalan-Mu.
pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Engkau berpaling dari kami ya Tuhan. Dan ini yang membuat kami terus merasa betapa hinanya kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena tanpa kami sadari, sering sekali di dalam hidup kami melakukan segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan mampukanlah kami untuk kami boleh terus memperbaiki kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana ku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan, jika langitku daki, Engkau di sana. Jika ku terbang melayang, menetap di ujung laut, di sana pun tangan-Mu kan menuntunku. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karya-Mu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Selidikilah
segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, selidikilah hati kami. Ujilah kami Tuhan, apakah kami sungguh erat, dekat, dan melekat padamu. Karena di dalam keseharian kami, ketika kami begitu sibuk, ketika ada rutinitas yang kami kerjakan, ketika waktu serasa berlari di dalam setiap hari-hari kami, tanpa sadar, sering kami melupakan Engkau. Dan pada pagi ini, kami memberi diri Tuhan. Pagi ini kami sungguh merindukan kami boleh istirahat sejenak dari berbagai rutinitas kesibukan kami, dan kami mau fokus, kami mau memberi diri hanya untuk berelasi dengan Engkau, hanya untuk mendengar sapaan Engkau, hanya untuk mendengar tuntunan dan kerinduan Tuhan melalui hidup kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami sebentar akan mendengar firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi suluh di dalam langkah kami. Dan ketika Engkau melihat hati kami, Engkau melihat bahwa kami telah siap untuk mendengar dan dituntun oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya. Kami telah siap mendengar firman-Mu ya Allah, bersabdalah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada minggu ini bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Bapak Ibu, tentu kita sudah sangat familiar dengan lagu sekolah minggu. Tahu lagu Yesus Pokok? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Coba kita nyanyi sama-sama ya. 3, 2, 1. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Lulus semua nih sekolah minggunya. Emang iya ya, udah lulus sekolah minggunya. Bapak Ibu, dalam lagu tadi Yesus adalah pokok. Tapi kalau kita menelusur dari terjemahan dan juga tafsiran di Yohanes 15, di sini memang disebutkan Yesus itu pokok gitu ya. Judulnya saja LAI kasih tulisan pokok anggur yang benar. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada yang berbeda. Karena di situ bukan disebut pokok anggur. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kata Yesus lagi, aku pohon anggur. Aku pohon anggur yang sejati dan Bapakku adalah tukang kebunnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam terjemahan sehari-hari LAI juga nih yang mencetak gitu ya, tidak disebutkan lagi bahwa Yesus adalah pokok, tapi disebutkan bahwa Yesus adalah pohon. Apa sih bedanya? Kalau pokok itu kan dasarnya gitu ya, tapi kalau pohon itu bicara keseluruhan, ya semua dari akar sampai semuanya, rantingnya, buahnya. Yesus itu pohon anggurnya, artinya sesungguhnya ranting itu punyanya siapa? Yesus. Kita itu yang bilang kita nih ranting gitu ya, kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu menjadi bagian dari pohon anggur dan itu milik Yesus. Kita ada di dalam Yesus sesungguhnya. Yesus adalah pohon anggur keseluruhan. Ada ranting, ada akar, ada buah. Pohon anggur dan ranting saat tumbuh itu, kalau kita lihat pohon anggur gitu ya, itu akan saling berkelidan, maksudnya saling melilit gitu ya, sehingga kita sulit kadang membedakan mana dasarnya, pokoknya atau rantingnya. Tapi di sini dibilang ya semuanya itu punyanya Allah, punyanya Yesus gitu ya. Jadi kita itu nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Dan Yesus ketika bilang, aku adalah pokok anggur, aku adalah pohon anggur yang benar, di dalam ayat yang pertama. Yang menarik adalah kita langsung mikir, kok tiba-tiba Yesus bilang dia pohon atau pokok anggur yang benar, berarti ada yang gak benar dong. Itu yang jadi pikiran kita gitu ya, yang jadi pikiran orang-orang. Kenapa? Karena gak mungkin Yesus tiba-tiba melegitimasi aku nih pohon anggur yang benar, aku nih pokok anggur yang benar, kalau nggak ada dasarnya, kalau nggak ada alasannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, sesungguhnya yang disebut pokok anggur, yang disebut pohon anggur itu nggak cuma Yesus.
Kalau kita melihat dan menelisik, bangsa Israel itu juga disebut pokok anggur. Kalau kita baca di Yesaya disebut kebun anggur. Jadi penggambaran ini juga diberikan kepada Israel. Tapi ketika Yesus menyatakan aku adalah pohon anggur yang benar, ini menjadi satu gambaran yang biasa. Karena gambaran relasi di dalam Alkitab tentang Allah dengan umat itu pakai gambaran macam-macam. Misal, kalau kita baca ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, itu penggambaran relasi Allah dengan juga kita. Lalu Yesus digambarkan sebagai gembala, kita domba. Nah, itu juga penggambaran relasi. Tanah liat dan penjunan gitu ya. Sama, itu juga relasi. Dan hari ini kita mau belajar tentang pokok anggur, gambarannya tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus membuat perbandingan dirinya dengan apa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu, bahwa sesungguhnya yang benar itu adalah dirinya, bukan yang lain. Jadi jangan ketuker. Israel yang sering disebut pokok, yang sering disebut kebun anggur, itu nggak benar. Yang benar tuh aku. Yesus menegaskan tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Jangan terkecoh. Yesus adalah pokok anggur yang benar berdasarkan sumber atau bibitnya. Ia, Yesus, berasal dari Allah. Segala yang berasal dari Allah benar. Dan Yesus berasal dari Allah. Oleh karena itu ia menegaskan, aku loh, bukan yang lain. Dan di dalam teks Alkitab, nanti kalau kita baca boleh di Yesaya 5 gitu ya, kita akan menemukan. Di situ disebut kebun anggur. Tapi itu bukan kebun anggur, itu bukan pokok anggur, itu bukan pohon anggur gitu ya. Yesus ketika menegaskan aku pokok anggur yang benar, Yesus mau bilang kalau yang lain nggak benar. Kita nih sebagai orang Kristen, kita suka melegitimasi aku nih orang Kristen. Tapi benar nggak kita nih orang Kristen? Bangsa Israel bilang aku nih pokok anggur. Benar nggak bangsa Israel pokok anggur? Enggak kan buktinya. Kenapa? Karena bangsa Israel sering berpaling kepada Allah lain. Kalau bangsa Israel bilang aku kebun anggur, benar gak kebun anggur? Yang ditanam di situ benar anggur? Seringkali enggak. Yang ada di dalam kebun itu bukan anggur, tapi mungkin tanaman-tanaman yang lain. Kita sebagai orang Kristen, kita bilang aku Kristen. Dalam hati kita, Yesuskah di dalam situ? Atau yang lain? Mari kita merefleksikan. Kalau kita juga bilang kita nih Kristen, kita nih percaya, bener enggak dalam hati kita itu Kristus, itu Allah yang bertahta? Atau jangan-jangan kita sama kayak bangsa Israel, ngaku-ngaku tapi sesungguhnya enggak benar. Salah. Yesus menegaskan, ia pohon anggur yang benar. Dan di dalam perikop kita, Yesus tuh mau menegaskan, karena aku adalah sumber yang benar. Kalau orang, umat, jemaat mau bertumbuh, melekatlah padaku, mendekatlah padaku. Ada sebuah relasi yang mau ditonjolkan dari perumpamaan ini. Kenapa? Karena kalau nggak dekat, kalau nggak erat, kalau nggak melekat, ya nggak bisa berbuah. Oleh karena itu, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, kalau kita nggak dekat, ya kita nggak dapat sumber makanan. Bisa kering. Kalau udah kering, ya dipotong. Tapi ajakan untuk melekat itu terus digaungkan.
Yang ingin kita berbuah itu bukan cuman kita sebagai ranting. Bahkan pemilik kebun anggur atau Allah juga pengen kita berbuah. Maka Allah pun, Bapak Ibu, tidak tinggal diam. Agar kita berbuah, Ia melakukan sesuatu. Ia membersihkan, Ia memotong segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan kita. Dan tujuan pemangkasan, tujuan pemotongan itu sebenarnya baik. Walau kadang ketika kita dipangkas, ketika kita dipotong itu gak menyenangkan. Itu sakit. Itu kadang buat kita, aduh Tuhan kenapa sih ini terjadi? Tapi kalau kita menelusur lagi, tujuan pembersihan, pemotongan itu untuk kebaikan kita. Dalam kebun anggur di Israel, Bapak Ibu, itu ada siklusnya. Biasanya ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipangkas pada bulan Februari dan juga Maret. Pembersihan ini kadang menjadi begitu drastis. Kenapa? Karena benar-benar dibersihkan. Kadang-kadang saking ranting-rantingnya itu kering, ketika proses pemotongan, pembersihan, pemangkasan, yang tinggal itu cuma pokoknya aja, batangnya aja, udah hilang semua, jadi kering gitu ya pohon anggurnya. Lalu pada bulan Agustus, setelah tunas-tunas baru itu muncul, pembersihan yang kedua dilakukan. Jadi pembersihan itu nggak cuma sekali ya, tapi itu continue, terus. Dalam hidup kita, kadang kita ngerasa, oh saya nih yang penting udah ke gereja, cukup. Oh yang penting ya kalau Natal, kalau Paskah ke gereja cukup. Nggak cukup. Karena proses pembersihan, proses kita terus memperbaiki diri, itu nggak sekali, nggak 2 kali. Terus, continue. Tunas-tunas kecil pada bulan Agustus juga dipangkas lagi, dilihat lagi. Supaya apa? Supaya getah tanaman yang lebih kuat itu mengalir pada ranting yang berbuah, yang bagus, yang baik. Kalau getah tanaman itu tidak difokuskan, mengalir kemana-mana, maka hasil panen tentu akan menurun. Yang gak berguna, ya dipotong. Begitu juga dengan kehidupan kita, dalam iman kita. Kita mengalami proses pembentukan Tuhan. Setiap aspek di dalam hidup kita perlu meyakini, mengimani bahwa itu adalah proses pemangkasan, proses pembersihan. Maka kita perlu menilik dan mengambil makna, apa sih yang mau Tuhan berikan, apa sih yang mau Tuhan nyatakan buat kita. Dan kalau kita lihat ranting-ranting yang gak berguna, yang dipangkas, itu kan dibuang, itu kan dibakar. Kenapa? Gak ada gunanya. Siapa sih yang akan dibuang? Siapa sih yang akan dibakar? Orang yang menolak Kristus. Ya udah, dia nggak dapat keselamatan begitu ya. Lalu orang-orang yang mendengar tapi yang nggak melakukan. Dia dengar sih, dia tahu sih apa yang baik, apa yang benar, tapi nggak melakukan. Ya udah, dibuang. Ayat keempat. Ketika Yesus bilang, tinggallah di dalam aku. Ini menjadi sebuah ajakan buat kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ia mengajak kita, ia mengundang kita untuk terus menghidupi panggilan hidup kita yang erat dan melekat dengan Dia. Jangan salah, jangan terkecoh gitu ya. Terus melekatlah padaku, itu ajakan Yesus. Walaupun kita sering berlari, walaupun kita sering melupakan, tapi ajakan Yesus untuk kita dapat hidup erat dan melekat itu terus diberikan kepada kita. Pada suatu hari, Bapak Ibu, ada seseorang yang sudah merasa, aduh Tuhan, hidup saya ini udah habis-habisan. Saya udah gak tahu lagi apa alasan saya untuk tetap mempertahankan kehidupan. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke hutan. Udahlah, saya mau mengakhiri semuanya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
Mengapa proses yang Engkau berikan kepadaku begitu berat? Aku gak sanggup Tuhan. Semua yang ada padaku meninggalkan aku. Dan saat ini, aku udah gak punya alasan untuk hidup. Jika Engkau berkenan, berikan satu alasan agar aku masih punya semangat untuk melanjutkan hariku. Ia mengucapkan itu karena ia udah desperate, udah gak punya harapan. Dan saat itu ia sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Lalu tiba-tiba Allah berkata kepada orang itu, cobalah lihat di sekitarmu. Apakah kamu melihat tumbuhan pakis dan juga bambu? Iya Tuhan, ya. Di depanku ada pakis dan di sebelah kananku ada bambu. Lalu Tuhan berkata, aku tidak pernah menyerah kepada siapapun yang kuciptakan, termasuk kepada engkau dan juga kepada pohon pakis dan juga pohon bambu. Coba kau perhatikan. Dalam tahun pertama, tumbuhan pakis itu tumbuh dengan begitu cepat. Tapi bambu tidak menunjukkan tanda-tanda apa-apa. Tapi aku tidak pernah menyerah dengan bambu. Aku terus mendorongnya untuk hidup. Di tahun yang kedua, pakis terlihat semakin tinggi. Tapi bambu belum menunjukkan perubahan. Di tahun ketiga dan keempat, pakis semakin bertunas, semakin lebat, semakin banyak. Tapi bambu tidak menunjukkan apa-apa. Apakah aku menyerah pada bambu dan aku hanya senang kepada pakis? Tidak, anakku. Di tahun yang kelima, ketika pakis tetap tumbuh dengan cepat, ada tunas yang keluar dari bambu. Ia juga tumbuh dengan luar biasa pada tahun yang kelima. Bahkan kau lihat sekarang, bambu itu lebih tinggi daripada pakis. Ia lebih kuat daripada pakis dan akarnya luar biasa mencengkram tanah. Di situ Allah mau bilang bahwa Allah tidak pernah menyerah pada kita dan bahwa proses pembentukan, pemangkasan, pembersihan dalam hidup kita dan juga orang lain tentu berbeda. Kita nggak tahu kita ini pakis atau kita ini bambu. Tapi kadangkala kita ngerasa, aduh Tuhan saya ini kok kayak bambu ya. Saya nggak ngerasa ada yang berubah, ada yang bertumbuh. Tapi lihatlah ilustrasi tadi Bapak Ibu. Ketika bambu tidak menunjukkan apa-apa, sesungguhnya ia bertumbuh tapi ke bawah. Ia mengakar dengan luar biasa. Ia tumbuh dengan kuat. Begitu juga kita. Proses pembentukan, pemangkasan, itu bukan supaya kita lemah. Mungkin kita gak menunjukkan pertumbuhan, tapi kita punya dasar yang kuat. Kita punya akar yang kuat. Sehingga kita gak mudah diombang-ambingkan nantinya. Itu yang mau terus Tuhan juga sampaikan pada kita. Allah tidak pernah menyerah bagi kita. Allah mau kalau kita udah kuat, kita bisa tumbuh dengan baik. Dan kalau kita sudah kuat, kita pasti bisa bertumbuh. Karena kita menyadari kita udah melekat, erat, dekat dengan sang sumber. Buah dalam hidup kita, ini yang dirindukan. Bukan cuma kita yang merindukan hidup kita bisa berbuah, tapi Allah pun merindukan hidup kita bisa berbuah. Bahkan Allah terus dalam kehidupan kita setiap hari mengundang kita Bapak Ibu untuk bisa berbuah. Hari ini kita akan bersama-sama meneguhkan 2 orang penatua. Ketika ada yang bersedia memberi diri untuk ladang pelayanan Tuhan,
Disitulah buah-buah karya Allah dinyatakan melalui dirinya, di dalam dirinya. Dan kita juga terus diundang Allah untuk berperan serta dalam misi Allah di dunia. Bentuknya bisa berbeda, aspeknya bisa berbeda, tanggung jawabnya bisa berbeda. Tapi ketika kita bilang, ya Tuhan, saya mau. Bukan cuma di gereja, tapi juga di masyarakat. Disitulah kita berbuah. Di dalam keluarga, ketika kita memberi hati kita, diri kita, di situ kita berbuah. Di pekerjaan kita, di sekolah kita, ketika kita mau memberi diri, ketika kita melekat erat dengan sang sumber, pohon anggur, kita pasti bisa berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada para penatua yang telah melayani. Dan pada hari ini ada 2 orang penatua yang akan turun dari jabatan penatua. Kami selaku majelis jemaat, seluruh jemaat dan juga simpatisan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Noviana Saragi dan juga Ibu Kusrini atas pelayanannya sebagai penatua. Kepada 2 orang penatua yang akan turun dari jabatannya, dimohon untuk dapat maju ke depan. Dan perwakilan dari majelis jemaat, dalam hal ini sekretaris Bapak Penatua Rudi akan memberikan piagam ungkapan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Terima kasih Ibu Noviana Saragi dan juga Ibu Kusrini atas pelayanan yang diberikan. Tuhan senantiasa memperlengkapi di dalam tugas dan juga keseharian setiap hari. Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan memasuki liturgi peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dan menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Oleh sebab itu, kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua.
Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini di GKI Menteng kami akan meneguhkan 2 orang penatua. Di tengah proses panjang yang telah kami lewati, kami tetap mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh mendapat 2 calon penatua. Tuhan yang kiranya terus memperlengkapi di dalam tugas, pelayanan, dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada 2 saudara kami ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing, dan biar melalui kedua saudara kami ini ada banyak jemaat Tuhan yang terberkati. Inilah doa ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para calon penatua diundang untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara berdua. Pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? 4. Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah, misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bersama dengan jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Handa Yusiko Saragi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Noviana Saragi? Ya, saya percaya dan bersedia. Kedua saudara yang akan diteguhkan dipersilahkan maju. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Handa Yusiko Saragi ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Noviana Saragi ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi saudara berdua dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara berdua dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin.
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Dipersilakan berdiri. Para penatua yang telah diteguhkan diundang untuk maju ke depan dan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat dan juga simpatisan, ini adalah penatua yang baru. Biarlah kita boleh terus bersama-sama dalam melayani dan mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Dan saat ini perwakilan dari Majelis Jemaat akan menyerahkan piagam penatua. Pak Handa boleh bergeser masuk? Iya. Selamat melayani kepada penatua yang baru. Kita semua menyambut dan juga kita semua bergembira atas peneguhan penatua pada hari ini. Silakan duduk. Saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri buat kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami menyadari Tuhan, kesehatan menjadi sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri buat kami. Dan kami juga mengingat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya yang memulihkan, Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Berdoa untuk Om Ayet, berdoa untuk Ibu Setiawan Tobing, berdoa untuk Ibu Nurlita, Om Mayo, Mbok Tar, dan juga banyak jemaat lain yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu karena sudah lanjut maupun saat ini sedang dalam kondisi lemah. Engkau yang bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu di tempat ini, GKI Menteng. Tuhan, di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami terus percaya bahwa Allah lah yang memelihara gereja kami. Dan biarlah kami sebagai jemaat boleh terus berperan serta dalam mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Kami dalam komisi-komisi, majelis jemaat, aktivis, biarlah kami boleh bekerja sama untuk kami dapat membuat program-program, kegiatan-kegiatan yang menjadi berkat untuk jemaat, simpatisan, dan juga orang-orang di sekitar gereja. Kami juga berdoa ya Allah bagi setiap kami dalam pergumulan masing-masing. Kami yang bergumul karena pekerjaan, perekonomian, studi, kami yang masih bimbang dalam memutuskan mau pilih yang mana. Tuhan yang berikan kepada kami arahan. Tuhan yang bimbing kami dengan hikmat Tuhan. Jangan biarkan kami dikuasai oleh ego kami sendiri. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang menuntun kami. Dan terlebih di atas semuanya itu Tuhan, kami rindu hidup kami boleh berbuah. Maka pakailah kami Tuhan. Kami memberi diri agar kuasa Allah dinyatakan sempurna melalui dan di dalam kami. Inilah doa kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna, kami naikkan, kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita memberikan persembahan.
Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu PKJ 147 ayat 1 dan sampai 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas berkat pemeliharaan Tuhan yang sudah menemani dan juga melindungi kami hingga saat ini. Di pagi ini Tuhan, kami membawakan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau mau menerima persembahan kami dan berkatilah kami Tuhan agar persembahan ini boleh kami pakai untuk menjadi pelayanan bagi kebesaran nama Tuhan dan sesama kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya menangkat. Berbuahlah tuai yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus sebelah. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera
lagu yang barusan kita nyanyikan, kita rindu bahwa kita di dalam kehidupan kita boleh berbuah, dan buah-buah kita itu menjadi milik Allah. Marilah kita terus menyebarkan kuasa Allah, menyebarkan nama Allah melalui karya kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Maka saat ini arahkanlah hati kita pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, memampukan kita, agar kita senantiasa melekat kepada Allah dan berbuah di dalam karya-karya hidup kita. Mulai dari sekarang ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari gedung gereja sampai pada kesudahannya. Haleluya. Amin.